Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah Sistem Penggerak Industri, yang di mana tema dari tugas kami adalah Operating Characteristic of Induction Motor. Terdapat anggota pada kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Raffi Muhammad, yang kedua adalah Nabila Nurhaliza, yang ketiga adalah saya sendiri, yang keempat Siti Nurhayati. Oke, langsung dimulai saja. Yang pertama adalah konsep dasar motor induksi. Pengertian motor induksi adalah jenis motor listrik arus bolak-balik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus rotor dihasilkan oleh medan magnet stator, bukan dari sumber luar. Kenapa bisa disebut Kenapa bisa disebut motor induksi? Disebut motor induksi karena arus pada bagian rotor dihasilkan melalui prinsip induksi elektromagnetik dari medan magnet stator ke bagian yang berputar atau rotor, bukan melalui koneksi listrik langsung yang membuat energi berpindah secara magnetik ketika medan magnet stator yang berputar memotong pengantar pada rotor, sehingga menciptakan arus induksi yang menghasilkan gaya putar secara mandiri. Terdapat jenis-jenis motor induksi. Yang pertama adalah motor induksi satu fasa, yang dimana motor ini digunakan untuk peralatan rumah tangga dengan beban yang relatif kecil. Motor ini tidak dapat menghasilkan torsi awal sendiri. Contohnya adalah kipas angin, blender, dan mesin cuci. Yang kedua adalah motor induksi tiga fasa, yang dimana motor ini digunakan untuk skala industri dan komersial besar. Motor ini dapat menghasilkan medan magnet putar secara alami tanpa bantuan eksternal atau self-starting. Contohnya adalah mesin bubut, konveyor, dan pompa industri. Selanjutnya, terdapat prinsip kerja motor induksi. Prinsip kerja motor induksi didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday. Secara sederhana, motor ini bekerja dengan memancing arus listrik muncul di bagian rotor tanpa ada sambungan kabel langsung. Medan magnet putar, ketika kumparan stator diberi arus listrik AC, muncul medan magnet yang berputar di sekitar stator dengan kecepatan tertentu atau kecepatan sinkron. Yang kedua adalah induksi GGL, yang dimana medan magnet yang berputar ini memotong batang-batang penghantar pada rotor atau bagian bergerak. Sesuai hukum Faraday, tegangan atau gaya gerak listrik atau GGL akan terinduksi pada rotor. Yang ketiga adalah arus rotor. Karena ujung-ujung rotor terhubung singkat atau seperti sangkar tupai, GGL tersebut menyebabkan arus listrik mengalir pada penghantar rotor. Prinsip kerja motor induksi. Gaya Lorentz, arus listrik di dalam rotor yang berada dalam pengaruh medan magnet stator menghasilkan gaya mekanik atau gaya Lorentz. Gaya inilah yang menyebabkan rotor berputar mengikuti arah putaran medan magnet stator. Slip. Rotor tidak akan pernah mencapai kecepatan yang sama persis dengan medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip, yang sangat penting agar induksi tetap terjadi. Contoh penerapan motor induksi. Penerapan motor induksi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, industri, transportasi, maupun pertanian. Hal ini karena motor induksi lebih efisien dan tahan lama. Yang pertama pada rumah tangga adalah seperti kipas angin, mesin cuci, dan pompa air. Yang kedua pada industri, yaitu seperti konveyor,
mesin produksi, dan blower. Pada transportasi, seperti kereta listrik dan kendaraan listrik. Pada pertanian, contohnya seperti pompa irigasi, mesin penggiling padi, dan mesin pengering gabah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Pertama itu ada slip dan kecepatan. Oke, next. Oke, pengertian slip dalam motor induksi adalah selisih antara kecepatan putar medan magnet stator atau kecepatan sinkron ns dan kecepatan putaran sebenarnya dari rotor atau nr biasanya dinyatakan sebagai persentase dari kecepatan sinkron. Slip sangat penting untuk menghasilkan torsi dan membuat motor beroperasi. Nah, adapun rumus slip motor induksi UNS sama dengan F kali 120 per T dengan satuan RPM, di mana S adalah kecepatan sinkron stator, F adalah frekuensi, P adalah jumlah kutub, dan kecepatan dan NR adalah kecepatan poros motor. Dan slip adalah selisih kecepatan stator dan rotor. Adapun contoh perhitungan sini di mana motor induksi mempunyai spesifikasi yang dilihat pada nameplate sebagai berikut. Hitung besarnya putaran. Diketahui frekuensi sebanyak 50 Hz, putaran sebanyak 1440 rpm, dan jumlah kutub sebanyak 40. Dari data yang didapat, hitunglah besaran putaran medan magnet putar dan terus dan slip selisih kecepatan rotor dan motor induksi tersebut. Maka gunakan rumus tadi dan data yang tadi menghasilkan 1500 rpm saat dicari kecepatan sinkron dan akselerasinya. Sedangkan saat dicari slipnya itu menghasilkan persentase sebanyak 4%. Next. Mengapa motor induksi tidak pernah sampai kecepatan sinkron? Motor induksi tidak akan pernah mencapai kecepatan sinkron karena operasinya bergantung pada slip, yaitu tadi selisih kecepatan antara medan stator dan putaran rotor. Jika rotor berputar tepat pada kecepatan yang sinkron, maka tidak akan terjadi perpotongan garis gaya magnet atau fluksnya terhadap batang penghantar rotor yang mengakibatkan hilangnya tegangan induksi dan arus pada rotor sesuai hukum Faraday. Tanpa adanya arus induksi tersebut, gaya Lorentz tidak akan terbentuk sehingga torsi atau daya putar motor menjadi nol. Oleh karena itu, rotor harus berputar sedikit lebih lambat agar induksi magnetik terus terjadi untuk melawan beban mekanis dan gesekan internal pada motor. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke karakteristik operasi motor induksi. Oke, motor induksi ini punya karakteristik. Yang pertama itu ada karakteristik torsi versus kecepatan, di mana karakteristik torsi kecepatan ini menunjukkan hubungan antara torsi dan kecepatan motor, di mana torsinya itu meningkat dari kondisi startnya atau mulainya hingga mencapai titik maksimumnya. Nah, kemudian menurun nih saat mendekati kecepatan yang sinkron. Next. Oke, selanjutnya ada karakteristik operasi motor induksi yang torsi khusus kecepatan, di mana dapat dilihat pada grafik, karakteristik torsi dan kecepatan menunjukkan hubungan antara torsi dan kecepatan motor, di mana torsi itu meningkat dari kondisi start ke kondisi mulai mencapai maksimum, yang kemudian menurun saat mendekati kecepatan yang sinkron. Boleh next? Nah, di sini terjadi sebelumnya ada titik starting torsi atau torsi awal, di mana torsi awal atau starting torsi ini pada motor induksi terjadi saat tegangan diberikan ke stator sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar. Karena rotor masih diam, terjadi slip maksimum yang menyebabkan timbulnya arus induksi pada rotor. Nah, interaksi antara medan magnet stator dan rotor ini kemudian menghasilkan gaya elektromagnetik yang menimbulkan torsi awal untuk memulai memutar rotor. Oke, selanjutnya boleh dibacakan oleh Siti Hayati. Oke, untuk selanjutnya yaitu torsi maksimum atau breakdown torsi, di mana
Tensi maksimum ini pada motor induksi terjadi ketika motor mengalami peningkatan beban, sehingga slipnya bertambah. Nah, bertambahnya slip ini menyebabkan arus rotor meningkat dan memperkuat interaksi antara medan magnet stator dan rotor. Kondisi ini membuat torsi terus naik hingga mencapai nilai tertinggi. Namun, setelah melewati titik ini, jika beban terus bertambah, torsi justru menurun dan motor dapat kehilangan kestabilan. Selanjutnya yaitu karakteristik operasi motor induksi antara arus versus kecepatan, di mana untuk arus versus kecepatan ini, karakteristik arus kecepatan menunjukkan bahwa arus motor sangat besar saat start atau dimulai, kemudian menurun seiring kenaikan kecepatan, dan akan sangat meningkat kembali jika beban bertambah. Yang selanjutnya yaitu slip versus torsi, di mana untuk slip versus torsi sendiri, karakteristiknya torsi dan slip menunjukkan bahwa torsi meningkat seiring penurunan slip sehingga mencapai maksimum. Kemudian akan menurun saat slip mendekati nol. Yang selanjutnya yaitu beban versus slip. Untuk beban dan versus slip ini, hubungan antara beban dan slip pada motor induksi adalah berbanding lurus, di mana semakin besar beban mekanis, rotor akan semakin lambat, sehingga slip meningkat agar induksi yang dihasilkan lebih besar. Selanjutnya yaitu efisiensi versus beban. Untuk efisiensi motor induksi akan meningkat seiring bertambahnya beban, sehingga mencapai maksimum pada beban nominal. Kemudian menurun saat terjadi beban berlebih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Oke. Oke, jadi saya akan melanjutkan dari karakteristik operasi motor induksi. Di sini saya akan membacakan lanjutannya itu faktor daya versus beban. Mana faktor daya induksi yang rendah saat tanpa beban itu akan meningkat seiring bertambahnya beban dan optimal pada saat bebannya nominal. Daya motor induksi meningkat seiring bertambahnya beban dan akan mencapai kondisi optimal pada beban nominal yang menyebabkan jika terjadi yang akan menyebabkan gangguan jika terjadi. Selanjutnya yaitu kecepatan versus beban, di mana kecepatan motor induksi itu cenderung konstan dan hanya sedikit menurun saat beban bertambah. Namun saat turun drastis, namun dapat turun drastis jika terjadi beban lebih. Selanjutnya adalah bentuk penerapan dari motor induksi. Nah, yang pertama, ini penerapan ini dapat diterapkan pada peralatan rumah tangga. Misalnya itu salah satunya adalah kipas angin, mesin cuci, dan pompa air yang sehari-harinya itu bisa membantu kita dan kita dapat merasakannya langsung. Motor yang digunakan juga itu umumnya adalah motor satu pasang karena sesuai dengan sumber listrik rumah. Cara kerjanya yang pertama adalah arus listrik AC akan menghasilkan medan magnet putar pada stator. Dan pada medan magnet itu akan menginduksi rotor sehingga ikut berputar. Tiga, yaitu putaran digunakan untuk menggerakkan komponen alat. Di mana eh, prinsip motor induksi ini bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, yaitu perubahan medan magnet yang dapat menggerakkan rotor tanpa kontak langsung sehingga energi listrik dapat diubah menjadi energi.
Selanjutnya adalah bidang industri, di mana pada bidang industri ini digunakan pada mesin seperti contohnya adalah mesin molding injection, mesin produksi, dan blower untuk mendukung proses kerja skala besar, di mana motor yang digunakan ini berbeda dengan penerapan di rumah tangga ataupun di perumahan, karena di sini menggunakan motor induksi 3 fasa karena memiliki daya yang lebih besar dan lebih efisien untuk penggunaan secara terus-menerus. Karena cara kerjanya yaitu arus listrik AC akan membentuk medan magnet berputar, rotor berputar mengikuti medan magnet tersebut, dan putaran diteruskan ke mesin untuk menjalankan proses produksi. Prinsipnya, motor induksi akan memanfaatkan induksi elektromagnetik yang menghasilkan putaran stabil dan kuat, sehingga cocok untuk digunakan untuk beban besar dan operasi secara terus-menerus. Untuk penerapan yang kedua, ini ada pada sistem hoist crane, yaitu alat mengangkat beban berat di industri untuk mengangkat dan juga menurunkan material seperti baja, mesin, pipa, atau barang produksi dalam skala besar. Motor yang digunakan juga adalah sama, yaitu motor induksi 3 fasa, karena memiliki torsi yang besar, efisiensi yang tinggi, dan mampu bekerja terus-menerus. Cara kerjanya juga hampir sama, itu arus listrik AC 3 fasa akan mengalir ke stator dan menghasilkan medan magnet putar. Medan magnet ini selanjutnya akan menginduksi rotor sehingga rotor ikut berputar, dan dari putaran rotor akan diteruskan ke gearbox dan drum hoist, dan yang terakhir drum akan menggulung ataupun melepas kabel baja sehingga beban dapat diangkat ataupun diturunkan. Nah, prinsipnya yaitu motor induksi akan bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, di mana arus stator akan menghasilkan medan magnet yang memutar rotor tanpa kontak langsung. Oke, mungkin penjelasannya cukup. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah motor induksi merupakan salah satu jenis motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus pada rotor dihasilkan tanpa sambungan langsung, melainkan dari medan magnet stator. Motor ini banyak digunakan karena memiliki konstruksi sederhana, efisiensi tinggi, dan daya tahan yang baik. Dalam operasinya, motor induksi memiliki konsep penting, yaitu slip, yang memungkinkan terjadinya induksi dan menghasilkan torsi. Motor ini tidak pernah mencapai kecepatan sinkron karena membutuhkan selisih kecepatan agar tetap bekerja. Karakteristik operasi motor induksi itu menunjukkan bahwa hubungan antara beberapa parameter seperti torsi, kecepatan, arus, beban, efisiensi, dan faktor daya. Dari karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa performa motor itu sangat dipengaruhi oleh beban yang diberikan, di mana kondisi optimal itu terjadi pada saat beban final. Secara umum, motor induksi banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri, mulai dari peralatan rumah tangga hingga mesin berat, karena kemampuannya bekerja secara stabil, efisien, dan kontinu. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan ke Arif. Baik, terima kasih. Itu saja paparan dari kelompok presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.